Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan hal-hal yang sangat penting sekali bagi para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis agar menjadi lebih baik atau menjadi tambah sehat gitu teman-teman ya. Nah, jadi di season kali ini saya akan membahas hal seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang bertanya di video yang tadi malam, mohon ya nanti ikuti juga videonya. Nanti saya jawab lewat video juga. Cuman untuk sekarang ini karena memang HP-nya dipakai sama anak ya. Jadi saya sekarang share aja video tentang hal yang penting saja. Nah, tetapi untuk jawaban-jawaban nanti malam saya mencoba menjawab langsung lewat video lagi gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu juga sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi, itu sudah saya share. Kemudian gimana dengan sensasi rambut rontok, mata buram, dada terasa ngap, kemudian hidung terasa mempet, ini terasa mengganjal, mulut terasa masam, sering pegal-pegal, perut terasa panas, dada panas, dan sebagainya. Itu sudah saya share, bahkan sampai kelayangan. Kemudian rasa cemas juga itu sudah saya share di video-video sebelumnya. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin tahu lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya, sesuaikan saja judulnya dengan kebutuhan teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di season kali ini saya hanya membahas tentang hal-hal yang paling penting tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis agar menjadi lebih baik. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya videonya itu di-subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih utamanya, yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru gitu teman-teman ya. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran aslam ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, kemudian menjadi jalan keluar juga buat kalian ya, sehingga kalian itu menjadi lebih baik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Apakah emang ada sih hal-hal yang yang penting untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis agar menjadi lebih baik gitu teman-teman ya. Ya minimal rasa cemasnya tidak ada gitu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hal yang paling besar itu rasa cemas, rasa ketakutan yang ingin kita hindari gitu teman-teman. Dan biasanya itu ketakutan-ketakutan itu menghadapi tentang kematian, selalu menjurus-jurus ke arah-arah kematian. Nah itu teman-teman ya, itu yang harus dibenahi. Nah sebetulnya hal-hal yang penting itu apa sih gitu, biar kita itu menjadi lebih baik, bisa lebih memahami gitu teman-teman ya. Ada 4 cara gitu teman-teman, ada 4 langkah yang harus kita kerjakan gitu teman-teman. Yang pertama itu meyakini saja ya gitu teman-teman ya, meyakini bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan sembuh, bakalan terlewati teman-teman. Karena memang bakalan sembuh ya, bakalan terlewati teman-teman ya. Kita harus yakin saja gitu teman-teman, karena sebetulnya nggak yakin juga gitu teman, nggak usah diyakini juga, pasti bakalan sembuh sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, jadi yang pertama, tetapi keyakinan memang harus penting sekali. Yakini bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan sembuh, bakalan membaik lagi gitu teman-teman ya. Itu jadi karena kenapa harus diyakini, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, perasaannya itu selalu bimbang teman-teman ya, selalu bimbang, selalu gundah gulana, karena merasakan gangguan ini begitu lama sekali durasinya gitu teman-teman. Jadi
pikiran kita itu selalu mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang justru membuat kita itu menambah kebingungan gitu teman-teman ya. Apakah ini akan sembuh lagi atau tidak gitu teman-teman ya. Nah makanya saya tekankan di sini untuk asam lambung, GERD, arthritis psikosomatis bakalan sembuh lagi teman-teman. Kita harus yakin saja. Nah itu teman-teman, jangan sampai kita itu cuman meratapi nasib, merasa rasakan, membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa orang lain sehat, kenapa saya sekarang masih merasakan seperti ini. Jangan seperti itu teman-teman. Yakini saja kalian juga nanti pasti bisa seperti itu lagi. Kalian pasti bakalan kembali lagi seperti dulu lagi, karena memang bakalan kembali lagi ya. Nah itu teman-teman, jadi yang pertama itu yakini saja bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini bakalan sembuh gitu teman-teman. Itu yang pertama, yakin. Yang kedua kemudian memahami. Nah itu teman-teman ya, memahami, menyadari bahwa kalian itu sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Kenapa kalian harus memahami? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, ketika sudah diponis sama dokter juga, kamu nih dapat asam lambung katanya gini, kamu nih pencernaannya sedang terganggu, tetapi karena sensasinya sangat banyak sekali, hanya suka timbul pertanyaan-pertanyaan ya. Jangan-jangan salah dokter nih, dokter salah mendiagnosa, jangan-jangan dokter salah menilai, jangan-jangan dokter itu salah memeriksa, jangan-jangan ini penyakit yang lainnya. Nah itu teman-teman, kalian harus percaya dokter itu lebih pintar teman-teman ya. Dokter lebih pintar. Ketika kalian sudah diponis asam lambung ya sudah, itu cuman asam lambung saja. Tetapi kalau misalnya kalian banyak sekali merasakan sensasi, nah itu makanya saya selalu jelaskan bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu untuk asam lambungnya sensasinya cuman sedikit, yang lain-lainnya hanya dampak saja gitu teman-teman. Dampak dari gangguan asam lambung kayak macam kecemasan. Sebetulnya kecemasan itu dampak sih sebetulnya. Ketika kalian mendapatkan asam lambung, kemudian rasanya seperti mau mati karena gula darahnya sedang turun ya. Nah kalian ada trauma tersendiri. Nah kemudian selalu berpikir tentang kematian, akhirnya menimbulkan kecemasan tersendiri. Nah itu sebetulnya cemas juga dampak gitu teman-teman ya, dampak dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian sudah paham, oh ternyata ini semuanya itu memang dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah kalian PR-nya harus menangani saja gitu teman-teman ya. Jadi kalian itu jangan seperti berandai-andai ketika ada sensasi, aduh ini jangan-jangan penyakit yang lainnya lagi, waduh ini jangan-jangan gangguan yang lainnya lagi. Tidak seperti itu teman-teman ya. Kalau sudah kalian diponis sama dokter asam lambung ya sudah, jangan mencari-cari penyakit. Beda kalau misalnya kalian keponya terlalu besar, ingin tahunya terlalu besar, nanti Anda sendiri yang rugi gitu teman-teman. Bulak-balik ke rumah sakit, bulak-balik ke dokter. Nah di antara bulak-balik itulah nanti akan menimbulkan pengeluaran biaya yang tambah besar teman-teman ya. Nah itu yang namanya biaya tambah besar ya sudah pasti mengganggu ke semuanya ya. Ekonomi kita terganggu teman-teman ya. Karena untuk asam lambung dan arthritis psikosomatis itu kalau seandainya sering bulak-balik ke rumah sakit, bulak-balik ke dokter, cari herbal, cari obat dan sebagainya, itu justru akan menguras gitu teman-teman. Dan itu tidak akan membaik selama kita tidak tahu penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika kalian sudah meyakini, kalian itu harus memahami bahwa semuanya itu gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Sadari saja bahwa kalian itu sekarang itu sedang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Kayak macam perasaan sering takut ya, takut inilah, takut itulah. Sadari saja bahwa kalian itu mentalnya sedang terganggu. Jadi yang dikatakan di sini mental itu keberanian ya. Jadi kalian itu menjadi tambah nggak berani gitu teman-teman ya. Mau lewat ke sini ada ketakutan tersendiri, mau keluar takut sendiri gitu teman-teman. Nah itu sadari saja bahwa kalian itu keberaniannya itu sekarang sedang terganggu. Mental kalian yang dulu itu pemberani, nah sekarang itu menjadi down, menjadi turun. Karena memang ada trauma tersendiri. Trauma dari mana? Dari trauma dari rasa yang pertama saat terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis itu rasanya seperti mau mati, sementara kematian itu tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman, akhirnya tubuh kita menjadi waspada. Nah akhirnya keberanian kita itu terganggu teman-teman ya. Sadari saja ke sana. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama itu kalian harus meyakini bahwa gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis ini bakalan membaik, karena memang bakalan membaik ya. Nah kemudian yang kedua, memahami saja bahwa itu semuanya dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Nah kemudian yang ketiga,
Ketika kalian sudah paham tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bagaimana cara menangani ini, bagaimana cara menangani mental, bagaimana cara melatih mental agar bisa berani lagi. Yang ketiganya, kalian harus melakukannya, teman-teman ya. Jadi jangan terlalu merasa-rasakan tentang gangguan ini, teman-teman ya. Karena untuk gangguan aslam, GERD, anxiety psikosomatis, itu biasanya lebih dominan, lebih lahirnya itu dari pikiran kita sendiri, teman-teman, bukan dari medisnya. Kalau dari medisnya cuma sedikit nih. Sepengalaman saya, kalau dari medisnya cuma sedikit, kayak macam kembung, begah, kemudian ulu hati terasa mengganjal atau sakit, ditekan seperti ini terasa sakit, kemudian dada terasa panas, perutnya terasa panas, kemudian sering mual, kemudian tenggorokan mengganjal, lidah terasa pahit, itu cuma sedikit ya. Untuk medisnya, untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, untuk asam lambungnya saja itu cuma sedikit. Yang lain-lainnya itu lahir biasanya kebanyakannya itu dari pikiran kita, teman-teman ya. Kayak macam kelayangan itu bisa saja dari dampak dari pikiran kita, teman-teman ya. Jadi ketika pikiran terlalu banyak, pikirannya terlalu stres gitu. Stres itu bukan stres gila ya, tetapi stres di sini itu stres karena terlalu banyak pikiran. Nah, akhirnya energi kita yang ada dalam tubuh kita itu terserap terbuang percuma gitu, teman-teman. Akhirnya ya keseimbangan tubuh terganggu, akhirnya ya bisa kelayangan juga. Nah itu, teman-teman. Nah, ketika kalian sudah tahu cara menanganinya setiap sensasi, ya sudah, lakukan saja. Jangan terlalu kalian itu memeluk rasa malas, karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya selalu nyaman dengan kesendirian, kemudian nyaman merasa-rasakan, ogah kemana-mana, malasnya itu sangat besar sekali. Nah itu harus dihindari ya. Makanya ketika kalian sudah tahu penyebabnya, kemudian bagaimana cara menanganinya, lakukan saja gitu, teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak dilakukan dari saat ini, mau sampai kapan kalian, teman-teman, merasakan penderitaan itu, teman-teman? Makanya saya selalu bilang, ayo lakukan. Mulai dari sekarang itu kalian harus melakukan, entah itu pembiasaannya, entah itu menjaga makannya. Dari mulai sekarang lakukan saja gitu, biar kalian itu cepat membaik gitu, teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misal kalian sudah melakukan meyakini, kemudian memahami, kemudian ketiganya melakukan, nah yang keempatnya itu baru kalian akan mendapatkan kebahagiaan, teman-teman ya. Nah itu, jadi ketika kalian sudah meyakini, oh ternyata ini gangguan asam lambung bisa sembuh nih, ya memang bakalan sembuh. Saya harus memahaminya, pelajari tentang asam lambung. Kalau misalnya kalian sudah tahu tentang asam lambung, kalian juga pasti akan berpikir secara logika, akan berpikir secara wajar, ternyata memang asam lambung begini ya, ternyata ini gangguan rumahan ya, karena memang gangguan rumahan ya. Jadi kalian itu bisa menanganinya. Dan kemudian ketika tahu caranya, kalian kemudian melakukannya juga, melakukan penanganannya, kemudian melakukan pembiasaannya. Nanti kalian itu yang terakhir itu kalian akan sembuh dan kemudian mendapatkan kebahagiaan lagi. Nah itu, teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai paham-paham nih, ayo cepat, jangan terlalu kalian malas, jangan terlalu kalian merasa-rasakan gitu, teman-teman. Karena untuk merasa-rasakan itu ya nggak baik juga gitu, teman-teman ya. Jadi kalian itu aktivitasnya nanti akan terbatas selamanya gitu, teman-teman. Jadi kalian itu cuma duduk diam di rumah, seringnya rebahan, itu mau sampai kapan, teman-teman? Kalau misalnya kalian ingin kembali lagi kayak dulu, ya keadaan yang dulu itu cepat-cepat biasakan lagi. Kayak macam dulu nih Pak, saya sekarang dulu itu saya itu sering jalan-jalan, sering kemana-mana. Ya biasakan dari mulai sekarang gitu, teman-teman. Tapi Pak, saya itu takut pingsan nih. Nggak akan, teman-teman. Kalau selama kalian sudah makan, sudah minum, tidak akan pingsan, teman-teman. Karena yang menyebabkan pingsan itu kalau misalkan cemasnya berlebih, kemudian belum makan juga, belum minum juga, nah itu bisa menyebabkan pingsan. Kenapa belum makan, belum minum juga bisa menyebabkan pingsan? Anda juga sendirilah yang tahu gitu, teman-teman. Anak kecil juga tahu kalau misalnya belum makan, belum minum, ya kalau kitanya jalan-jalan kemana-mana ya pasti pingsan gitu, teman-teman ya. Nah tetapi pas ini udah makan nih, tetapi bisa pingsan nggak? Bisa, kalau seandainya kalian cemasnya berlebih. Kenapa bisa cemas berlebih bisa menyebabkan pingsan? Karena cemas berlebih itu bisa menguras energi kita dengan cepat gitu, teman-teman. Akhirnya ya semuanya terkuras lagi energinya, ya pingsan gitu. Nah itu, teman-teman, logikanya ke sana. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai agak-agak paham atau sudah mulai paham, apalagi ya, kalau seandainya kalian terlalu banyak di rumah, ya kalian nggak akan membaik. Ayo lakukan jalan-jalan menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan, kemudian olahraga yang menyenangkan seperti jalan-jalan santai di pagi hari, kemudian keliling-keliling pesawahan atau perkebunan,
itu bisa membantu kalian. Biasakan seperti itu. Tetapi Pak, saya itu sekarang tinggalnya di kota, nggak lihat-lihat pesawahan jarang sekali, soalnya jaraknya jauh. Nggak apa-apa, yang penting kalian keluar dari rumah, ya, keluar dari ruangan. Jangan terlalu sering di dalam ruangan. Bersosialisasi dengan orang lain, jalan-jalan walaupun misalkan kalian di perkotaan atau di gang-gang kecil, lakukan saja. Karena untuk terlalu diam diri di dalam ruangan itu akan membuat jenuh teman-teman ya. Jangankan kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, orang yang tidak terkena asam juga kalau seandainya lama sekali di dalam ruangan itu pasti mengalami jenuh. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, makanya saya selalu bilang ayo semangat, ayo yang kuat gitu teman-teman. Karena untuk gangguan asam itu sebetulnya bukan butuh obat, bukan butuh herbal, tetapi butuh pemahaman, butuh semangat yang tinggi teman-teman, dan harus mempunyai rasa sabar yang tinggi. Kenapa seperti itu? Karena gangguan asam ini butuh tempo. Nah yang namanya tempo berarti ada durasi waktu yang agak lumayan juga gitu teman-teman ya. Tetapi durasi waktu itu tidak menjadi patokan, tergantung daripada siapa orangnya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan orangnya cepat ya, cepat melakukannya, tekadnya kuat, jadi tidak lemah tekadnya ya, itu akan lebih cepat. Berbeda dengan orang yang masih mengalami malas-malas gitu teman-teman ya, ogah untuk keluar, itu insya Allah ya pasti akan lebih lama penderitaannya. Nah itu teman-teman, jadi makanya saya selalu kembalikan lagi sama teman-teman, kalau seandainya teman-teman pengen cepat membaik, ya lakukan saja gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian sekarang nyaman nih, Pak saya sekarang lagi nyaman nih duduk-duduk gitu ya, kemudian rebahan-rebahan gitu, tetapi mau keluar itu ada sensasi yang datang, saya enaknya cuma di kamar aja, ya silakan ya, bebas ya kalian. Kalau misalnya senangnya di situ ya di situ saja, tetapi ya mungkin perbaikan kalian itu akan agak alot juga gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang hal-hal yang paling penting untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis agar menjadi lebih baik, yaitu yang pertama itu yakini saja bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan membaik, karena memang bakalan membaik. Kalian bakal melewatinya lagi ya, kalian akan kembali lagi kayak dulu lagi, sehatnya bakalan kembali lagi, kemudian cerianya bakalan kembali lagi. Kalau misalkan punya sifat jelek kayak macam sering jahil kayak macam saya, itu pasti bakalan kembali lagi teman-teman ya. Jadi untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya tidak ada perubahan sama sekali lah. Ketika kalian sebelum terkena dan sesudah terkena juga, ketika sudah sembuh itu tidak ada perubahan sama sekali. Yang ada perubahan itu hanya di pengetahuan saja, bahwa kalian itu nanti akan mengetahui ketika sudah sembuh dari gangguan asam, itu kalian pasti bakalan mengetahui tentang asam gitu teman-teman, dan bisa menangani orang lain yang mempunyai asam juga. Nah itu teman-teman, itu perbedaannya cuma seperti itu ya. Nah itu yang pertama, meyakini. Yang kedua memahami ya, memahami saja bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini memang dampaknya sangat banyak. Jadi kalian jangan mencari informasi-informasi yang lain-lain tentang penyakit-penyakit yang lain. Kalau kalian divonis sama dokter itu kalian terkena asam, ya sudah itu aja. Tetapi kalian merasakannya sangat banyak karena memang itulah gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi dampaknya itu sangat banyak sekali, tetapi dampaknya banyak juga dampak rumahan sih sebetulnya ya. Kayak macam tenggorokan terasa mengganjal nih, itu akibat asam lambung yang naik gitu ya. Dan apakah butuh obat? Tidak, saya rasa ya. Itu cukup dengan air minum hangat pelan-pelan aja, bantu saja biar asam lambungnya turun gitu teman-teman ya, terbantu lagi turun, dan ini terbasuh lagi airnya ya, mengganjalnya itu nggak ada lagi. Nah itu teman-teman, logikanya ke sana. Makanya memahami itu biar kalian tuh berpikir secara logika, berpikir dengan wajar teman-teman. Karena kalau belum paham tentang gangguan asam ini, kalian itu nanti larinya akan merindukan obat, akan merindukan herbal. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja yang keduanya. Yang ketiganya melakukan ya. Jadi yang ketika sudah paham, ya lakukan juga, jangan malas-malas. Kalau misalkan kalian malas-malas ya percuma saja sih mengetahuinya juga gitu teman-teman ya, kalian tidak akan membaik. Nah itu teman-teman, dan ketika sudah melakukan kalian sabar menjalaninya, ada sensasi tangani, ada sensasi tangani, ada sensasi lagi tangani lagi gitu teman-teman ya. Nanti kalian kalau misalnya sabar menjalani seperti itu, nanti kalian juga akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kesembuhan lagi. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Dan kemudian videonya itu menjadi lebih baik lah buat kalian. Dan kemudian doa saya itu buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi, emosinya, kemudian keinginannya, moodnya, semangatnya, kemudian cerianya, kemudian sifat-sifat yang dulu itu semoga saja kembali lagi, karena saya tahu persis bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian sebelum saya akhiri videonya, bagi teman-teman yang di video kemarin, bukan kemarin, yang di video tadi malam yang bertanya, belum sempat saya jawab di video ini karena memang sekarang itu HP-nya masih dipegang sama anak ya. Tetapi nanti malam lah saya bikin video lagi tentang jawaban-jawaban yang di video kemarin, atau misalkan ada di video ini yang bertanya, silakan saja nanti saya bahas di video nanti malam ya. Makanya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong videonya itu di-subscribe dulu, kemudian tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan jawaban dari saya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi nanti malam, masih tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.